Sedulur dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bicara masalah ziarah. Dulu awalnya ziarah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini pada waktu Islam baru mulai berkembang. Selanjutnya ziarah itu diperbolehkan atau dianjurkan. Setelah berjalan beratus-ratus tahun, mungkin kita perlu berijtihad lagi tentang masalah ziarah. Bukan ijtihad mengenai masalah hukumnya boleh atau tidak boleh, bukan. Tetapi siapa yang seharusnya kita ziarahi? Ini kita lakukan karena banyaknya informasi yang muncul di dunia medsos tentang makam palsu yang bermunculan. Maka ini perlu kita berijtihad lagi agar jangan sampai ada banyak orang yang berniat suci beribadah pada Rasulullah untuk tabarukan kepada wali-wali Allah, tapi yang terjadi adalah menziarahi makam palsu atau makam kosong atau makan makam hewan yang diwalikan. Sungguh sangat ironis kalau ada orang yang berniat suci berziarah ke makam waliwah, ternyata dia berziarah ke makam kerbau, ke makam gedebong pisang, atau ke makam kucing. Ini sungguh miris dan jangan sampai terjadi. Sebelumnya perhatikan video berikut. Namanya dia kan di situ kan tanahnya agak sangar apa-apa, terus dia nanam kepala kerbau di situ gitu ceritanya. Terus dia pagari terus lah dia kasih bunga-bunga gitu kan, wong dia orang Kejawen kan, dia kasih bunga-bunga. Habis gitu terus tahu-tahu ada gitu loh orang datang, tahlilan rame sekali, ditanya loh, kayak itu nanti apa? Ini makam wali gitu, makam wali. Siapa yang bilang? Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan loh. Ini kalau nggak percaya saya temuin orangnya gitu loh. Jadi orang ini ketawa, cerita tuh ketawa kepinggal-pinggal desa. Di dalam video tersebut ada pengakuan dari seseorang yang menceritakan tentang seorang tokoh spiritual dalam hal Kejawen. Orang ini diceritakan memiliki tanah yang menurut beliau ini dianggap angker. Nah, untuk mengatasi hal itu beliau melakukan ritual dengan menanam kepala kerbau. Kemudian di area pemakaman kepala kerbau tersebut dipagari, kemudian diberi kembang atau bunga-bunga. Ini ikhtiar beliau, tidak apa-apa, kita menghormati. Ini cara beliau agar tanah yang dia miliki tidak menjadi tanah angker. Namun tanpa beliau duga-duga, suatu saat datang seseorang yang datang ke pemakaman kerbau tersebut. Dalam video ini dia mengatakan utusan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan atau atas perintah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan bahwa makam tersebut sebenarnya adalah makam waliwah. Nah, menanggapi video ini, pertama, menurut saya yang perlu dilakukan oleh Habib Lutfi ini adalah melakukan klarifikasi tentang betul atau tidak tentang informasi tersebut, karena informasi mengenai makam palsu itu bukan hanya satu. Bahkan di medsos juga ada makam yang ada juga video yang menceritakan tentang makam kucing yang juga diwaliwahkan. Kalau beliau Habib Lutfi memang betul-betul seorang waliwah sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar pengikutnya, maka saya yakin beliau akan mengatakan kulil haqqo walau kana muron. Yang betul akan dikatakan betul, yang salah akan dikatakan salah. Kalau beliau memang utusan terhadap seseorang kepada tempat tersebut, yaitu makam kerbau, maka beliau akan mengakui bahwa memang beliau mengutus
anak buahnya untuk pergi ke tempat makam tersebut yang sebenarnya adalah makam kerbau. Namun kalau sebenarnya beliau tidak mengutus anak buahnya untuk ke makam itu, maka beliau juga akan mengatakan apa adanya. Nah, mensikapi hal ini menurut saya sekarang ini dalam hal ziarah menziarahi, maka lebih baik kita tidak perlu mengambil resiko untuk menziarahi makam-makam tertentu yang belum jelas. Lebih baik kita berziarah kepada makam-makam yang sudah pasti kewaliannya. Misalnya makamnya para wali songo, makamnya para pendiri Nahdlatul Ulama, makamnya Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan, makamnya Mbah Dahlar, makamnya Mbah Muslim Imam Puro Klaten, makamnya Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan yang lain-lain. Daripada kita menziarahi makam-makam tertentu yang belum jelas, termasuk makam-makam para habib yang kadang kita tidak tahu, bahkan sangat sulit menjelaskan apa toh jasa orang-orang yang kita ziarahi tersebut, sebenarnya jasanya apa. Terkadang kita juga sulit untuk menjelaskan. Maka dari itu lebih baik berziarah ke orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, guru-guru kita sendiri, dan ke makam-makam yang jelas-jelas sudah pasti sebagai wali Allah. Syukur-syukur setelah melakukan ziarah kita bisa move on, yaitu yang tadinya kita ziarah biasanya hanya sebatas mendoakan tabarukan terhadap wali Allah yang sudah meninggal dunia itu, sekarang kita move on pada hal yang lebih tinggi, yaitu bagaimana kita memahami perjuangan para wali Allah tersebut, dan kita akan siap menjadi salah satu agen yang meneruskan perjuangan para waliwah tersebut. Ini levelnya sudah level yang di atasnya tabarukan. Jadi kita siap menjadi agen dari beliau-beliau waliwah ini untuk meneruskan perjuangannya. Move on yang kedua, kita lihat sekarang ini banyak orang begitu semangat, luar biasa dalam melakukan ziarah, tapi kurang begitu semangat dalam meramaikan masjid untuk melakukan sholat. Padahal sholat ini adalah termasuk rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Kita harus berupaya sebaik mungkin, sehebat mungkin, bagaimana agar ke depan sholat kita menjadi bagus. Kurang pas kalau kita secara luar biasa memperjuangkan untuk bisa berziarah kemana-mana, tapi hanya dengan cara biasa atau sekedarnya kita memperjuangkan sholat kita menjadi baik. Move on yang ketiga, kalau jenengan mencermati tentang dunia perziarahan, jenengan akan menemukan banyak tempat-tempat makam yang sangat ramai oleh pengunjung. Namun di satu sisi ada hal yang ironis, jenengan akan menemukan banyak masjid-masjid yang sepi dari pengunjung kecuali hanya di hari Jumat. Ini bagaimana ini? Maka mari kita move on untuk yang ketiga, bagaimana kita ke depan bisa membuat masjid-masjid menjadi rame, bukan hanya kuburan yang menjadi rame. Menurut saya kalau para habib-habib ini adalah termasuk waliullah, maka dia akan menjadi bagian untuk menyerukan bagaimana jamaahnya ini bisa semangat dalam memenuhi masjid, bukan semangat dalam menziarahi datuk-datuk mereka, bukan. Ini kalau Anda jeli harus seperti itu. Habib yang betul-betul waliullah ini akan menyerukan bagaimana jamaahnya untuk memenuhi masjid-masjid melakukan ibadah, bukan untuk memenuhi makam-makam, apalagi hanya sebatas untuk menziarahi datuk-datuk mereka. Ingat bahwa ziarah itu bukan rukun Islam, akan tetapi sholat adalah rukun Islam. Berziarah tidak disebut secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, namun meramaikan masjid, memakmurkan masjid, itu jelas disebut secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator bahwa kita orang beriman. Matur nuwun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.